beda nih. Biasanya kan aku sama Lela malam Jumat, tapi kali ini aku bakal sama temanku yang lain gitu ya. Tapi sebelumnya kayak kita buka masker dulu kali ya. Biar lebih ini ya. Biar lebih leluasa kayak gitu buka kan. gitu. Iya. Biar terlihat cina. Terlihat apanya? Ini mentang-mentang malam minggu, jadi nggak horor. Iya, jangan hindari yang horor-horor karena sudah ada apa nih? Sudah ada apa? Korbannya. Kenapa? Emang aku kenapa? Ada apa? Emang ada apa? Kayaknya ada sesuatu gitu. Apa? Ada apa? Aku udah banyak. Oh ya, jadi guys, kemarin itu setelah kan ngebahas soal hantu di jalan, tiba-tiba aja ban motorku bocor. Jadi yang kayak baiklah sepertinya kena teguran gitu ya. Teguran supaya kayak bisa nggak stop ngomongin gue. Jadi dia kayak bocorin nih bannya Yasmin. Baru kemarin tuh aku abis ngebahas bilang kayak kita harus jaga attitude biar gak keteguran. Ternyata aku keteguran gitu. Dia kayaknya udah ngerti, kayaknya enggak deh, kayaknya orang ini harus dikasih pelajaran deh. Tapi ngomong-ngomong kayaknya teman-teman harus tahu dulu nih kita siapa. Sebelumnya perkenalkan, aku Yasmin dan nama aku Nesa. kali ini kita bakal ngebahas apa? Ngebahas ini sih, seleksi alam di pertemanan kan. Semuanya harus ada seleksi alam ya, termasuk pertemanan gitu. Semua harus ada seleksinya. Ada seleksinya, dalam artian seleksi itu mencari yang PTN kali ya. mencari yang terbaik gitu. Untuk siapa? Untuk kita, untuk lingkungan pertemanan kita gitu. Tapi kayak kalau misalnya seleksi pertemanan gitu tuh emang umum gak sih? Kaget. Iya kan, semua orang pasti apa sih, kayak pasti punya teman, pasti punya circle pertemanan gitu. Tapi kalau misalnya dari pandanganmu pribadi, seleksi alam tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak apa ya? Mungkin keuntungannya kah atau kayak kerugiannya? Seleksi alam tuh secara umum aja kali ya, kayak Secara umum. Kita lagi kuliah kali ya. Secara Iya. harfiah gitu ya jadi. Kayak ya udah sih, kayak kita kan perlu apa ya? Mencari sesuatu yang nyaman buat kita, yang ya udah nih aku bisa berteman sama dia. Ternyata sama dia nggak cocok, jadi ya begitu sih, kayak seleksinya ya untuk diri kita juga, maksudnya kita nyamannya gimana ya sama orang, kayak ngelihat kita tuh lebih berkembang berteman sama siapa gitu kan. Karena kan ada orang-orang yang ternyata kita nggak bisa nih sama dia, kayak kurang cocok dari mananya gitu. Ya sih, kalau misalnya dari pengalaman pribadi juga ada orang yang kayak menahan kita buat berkembang gitu ya, dan kayak terlalu gimana ya, kayak ngasih kayak ketergantungan mungkin, terus saya kayak mikir kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh di atasku gitu. Nah ada kan orang-orang yang kayak gitu itu gitu kan. jangan terlalu ini sih ya kayaknya. Jangan terlalu apa, terlalu ini sama perasaan itu lah ya kan. karena emang perasaan itu gak ada kalau orang yang nggak mau kalah gitu ya. Terus mereka kayak mau berteman, dan untuk zaman kita dewasa, kita kan masa-masa kita tuh cari jati diri, yang kayak kita tuh pengen sesuatu yang baru. Tapi ketika orang lain bilang kayak kayaknya aku nggak suka deh kamu teman lu kan nggak bisa kayak gitu ya kalau misalnya namanya kita berteman, agak kan kayak susah kalau kita bertemannya kayak gitu. Terus kayak, tapi kalau dari Nesa nih, kayak pengalaman bertemannya gimana? Kayak apakah pernah terseleksi atau pernah menyeleksi? Pasti dua-duanya pernah lah ya. Kita nggak tahu ya. Pernah. Mungkin kita nggak tahu nih, kayak siapa tahu kamu kayaknya nggak cocok deh bersama sama Nesa, siapa tahu gitu ya, siapa tahu. Iya, aku sih kayak malas banget sih sebenarnya. Dia sebenarnya aku juga sini kayaknya agak disogok ya. disogok soto ya. Enggak sih, tadi sotonya aku bayarin. Jadi kemana? Aku yang disogok. Ternyata ini semua hanyalah gimmick aja enggak. Kita suka gimmick ya. Kita emang iya, jadi kalau seleksi begitu sih kayaknya dari kita SD apa dari kita TK mungkin udah kali ya. TK. Ya kan kita berteman sama siapa mungkin waktu TK nih kayak gini. Mau main ke rumahnya si ini, ternyata anak gang ini temenannya sama gang itu, jadi kayak gue nggak ditemenin, kayak aku nggak punya teman, jadi kayak ada circle-nya sendiri ya. Iya, mau teman sama siapa ya, mungkin kayak gitu kalau waktu masih kecil-kecil. Terus SD kayaknya udah mulai ngerti ya, karena kan mulai tahu ini nih temenan kayak gini. Iya, ternyata yang ini ternyata ngeselin deh, ternyata yang ini. Tapi biasanya kalau SD tuh alay nggak sih? Alay kayak iya kan, kayak biasanya tuh kayak alay banget. Aku tuh cuma mau berteman sama dia aja, aku tuh kan kayak terus kalau misalnya rese sama orang nyindirnya di Facebook. Iya, terus atau di apa sih dulu kalau kita SD, di BBM ya? SMP. BBM tuh udah SD kelas 6 gitu. Di status, biasanya ganti status. Bete deh sama si ini, kayak ternyata dia lebih mentingin temennya yang lain daripada aku, kayak gitu.
sih bisa sebenarnya. kan kayak gitu. Iya. Terus ke SMP. Nah kalau ke SMP kan namanya apa tadi, apa masa-masa pencarian jati diri, jadi Iya, bicara jadi asik. kayaknya lebih kompleks ya. Iya. Masa-masa pertemanan tuh kayak si geng ini sama geng ini, terus nanti si geng ini ngomongin si ini, siapa tahu bisa kayak gitu. Waktu SMP punya geng. Hmm. Semua pertanyaan ini ngemas. Cuma pertanyaannya kita harus klarifikasi. Jadi sebenarnya kita ini bagaimana? Jadi kebetulan aku sama Nesa tuh berada di dalam satu geng yang sama. Iya. Asik. Ya, tapi emang itu geng gak sih disebutnya? Termasuk geng ya? Secara tidak langsung ya, karena Karena geng adalah kelompok dan karena kita berkelompok nggak mungkin kita nyebutnya iya kita dulu kelompokan iya kok. soalnya Itu kan buat kerja kelompok ya. nggak, karena nggak disusun ya nanti Iya, sebenarnya iya. ini ya. Iya, ini ada gitu. tanggung jawabnya enggak. Jadi kan itu geng lah ya. Secara tidak langsung lah, karena temannya sini ternyata temannya dia gitu. Iya, Jadi jadi kita berdua satu geng waktu SMP. Itu itu gimana? asik ya. Coba waktu SMP tuh sebenarnya kayak gimana ya kalau aku pribadi sih? Karena kita temenan kan kayak ngerasanya waktu SMP tuh gimana ya, kayak aku tuh lebih suka gitu paham gak sih? Kayak aku tuh nggak paham kalau pertemanan di SMP gitu loh, yang kayak gimana ya jelasinnya? Lebih ribet nggak sih, karena masalahnya ada di mana-mana, terus bertemannya juga kayak nggak yang kayak gimana ya, terus kita tuh kayak nggak bisa memilih yang mana yang Iya, baik, iya, yang mana yang iya. benar, jadi kita bingung gitu loh. Jadi kayak sama gitu. siapa aja kita ikut Hmm, gitu kan, bener. mana yang mau berteman sama kita gitu. Tapi kalau menurutmu dulu waktu aku di geng itu gimana? Kayaknya aku kurang tahu ya. Kayaknya aku nggak ini ya, Coba orang pertanyaan masih yang yang penting mereka. Jadi dulu ceritanya gini, circle-nya. Jadi waktu kelas 7 ya, kelas 7 itu kita beda kelas, jadi kita beda Iya, circle. Terus kelas 8 baru kita gabung nih. Iya, karena kita satu kelas kan pada akhirnya. di Dia kelas nggak 8. sengaja itu. Nah, Terus ya gimana ya? Ya awalnya kan nggak deket ya, karena kan beda kelas kan, mungkin beda kelas, siapa tahu ininya beda gitu, bercandaannya beda apa gimana. Terus makin lama makin naik kelas 9, jadi kok kayaknya cocok nih sama dia. Terus ngeliat enggak. boleh. Oh, ditembak pas podcast. Terus ngeliat Yasmin dulu sih kayak Gak jelas ya. ya kayak random aja gitu, nih orang siapa ya. Sama dai gitu. Ya, tapi dia anaknya asik aja sih, maksudnya kalau dulu temenan sama Yasmin pasti bawaannya seru aja gitu, walaupun awal-awal kayak agak awkward gitu ya. Iya, emang gitu. Anaknya agak diem gitu Iya, ya. anak pendiam Awalnya kayaknya semua orang kayak gitu deh. Iya, enggak sih. Oh enggak ya? Enggak semua. Kayaknya enggak gitu deh. Iya, kayaknya kamu yang kayak iya aja gitu kan. Kalau misalnya, kalau aku sama Nisa dulu tuh yang kayak apa ya, kan kita beda kelas tuh. Aku tuh kan kamu satu bubuan yang gitu kan. Ya kelas 7 itu kan ada dia punya bubuan juga yang kayak oh my god, dia bersahabat banget dengan orang-orang itu. Sampai Itu sekarang. klop. Iya. Terus sama itu kan, terus pas kelas 8 dia berteman sama orang yang dimusuhin sama gengku. Iya, kan? pokoknya karena kamu taunya dia gak punya teman. iya, jadi aku temenin dia gitu. Dia tuh orang yang baik loh, padahal aku musuhin orang gitu ya. Itu tuh musuhnya dia, yang seharusnya aku juga musuhin nih orang, tapi pas aku mau kelas temenin 9 orang. kita semua berteman kan, yang kayak Iya itu dia, pada akhirnya, yang itu namanya dia. ketidaksengajaan dalam circle. Iya, gitu, akhirnya cuman. kita nggak sengaja bersatu di dalam satu geng gitu kan. Terus naik SMA bakal punya teman baru. Iya benar. Terus kayak ini nggak sih kalau misalnya SMA tuh kayak kamu nih waktu naik SMA kayak pernah nggak sih kepikiran, ih aku takut deh kalau misalnya nanti SMA nggak punya teman, terus kayak nanti teman-teman SMP aku nih bakal nggak Iya, kayak sama aku nih, jadi lupa karena punya teman baru kayak gitu, pernah nggak sih? Pernah. Tapi aku orangnya kayak ya udah jalanin aja. Gitu. Iya sih, kayak aku tuh udah sering kayak waktu lulus SMP kan kayak kalian sedih banget yang kayak kita berpisah gitu. Aku kayak ya udah sih kan. Ya aku termasuk orang kayak gitu. Emang waktunya kita berpisah Iya, gitu loh benar maksudku. Gitu. Tapi kamu mikir kayak gitu? Enggak, sebenarnya aku nggak mikir kalau aku takut nggak punya teman sih, cuman mikirnya siapa tahu nih Yasmin teman gue dari SMP terus dia punya teman baru kayak terus dia Ya, aku lupa tersisih nih sama kan, aku, gitu kan, takutnya kayak kayak gitu. gitu sih, lebih takut ke kayak gitu karena kan ya itu dia, zona nyaman tuh kan susah kan di ininya, apalagi kalau misalnya kita pisah tuh pisahnya tuh kayak nggak mungkin ini lagi gitu, kayak Iya. pisahnya ya emang harus pisah kan, kayak lebih takut gak sih mau. Tapi ternyata aman aja kan. Ternyata sekarang Setelah melewati Setelah seleksi, berbagai macam seleksi, aman aja kan kita kan. Kayak nggak tahu abis ini ya. atau abis ini ya seleksinya gimana.
siapa tahu ada HR gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalnya kita membahas seleksi alam nih, kayak kalau misalnya itu tuh kalau menurutku ya, semakin dewasa orang tuh memang pertemanan semakin menyempit. Oh gitu ya, kamu ngerasain gitu ya? Iya, aku merasa. Oh, merasa seperti apa pas nih? kuliah. Ada yang hilang kah atau emang susah aja Kalau aku emang orangnya yang menjauh, gitu kan? Ya emang dia jadi nggak dia yang apa-apa. Ternyata aku yang toxic gitu ya, jadi dijauhin orang enggak. Bercanda. Hai. Oke, jadi aku yang toxic sebenarnya kayak dijauhin enggak sih, tapi ya emang gitu sih. Enggak, maksudnya bingung ya jelasin gimana tapi. Iya. Kayak pernah nggak sih kali kayak orang nih kan pasti pernah kayak ngerasanya tuh apa ya, sebenarnya kita nih nggak kenapa-napa tapi kita takut aja kalau nggak sesuai sama apa yang kita pengen gitu loh. Kan ada tuh orang yang dulunya SD-nya dibully jadi SMP-nya jadi banyak teman. Ada juga yang kebalikannya, kan mungkin orang takutnya kayak gitu kali ya. Emang kenapa? Ya enggak, aku mikirnya kayak Oh iya, ya juga ya kenapa ya. oh iya kenapa? Bener juga ya, kenapa? Tapi enggak nih, maksudku kalau misalnya gimana ya kita ngebahasnya? Seleksi alam kita waktu SMP itu loh yang kayak geng kita bersembilan itu, kenapa hari ini kita nggak podcast bersembilan? Gimana ya jelasinnya? Aku Gimana? Iya itu tapi sih. emang aku aja ya, aku coba cari garis besarnya biar nanti kamu Benang merah nyusup ya, kamu nyusup ya. Kayak kalau misalnya kita selama SMP itu ya asik aja bersembilan, asik nggak sih? Asik banget Iya, sih. Karena bersembilan itu rame, ini masalahnya di mana-mana ya, itu ramenya adalah banyaknya masalah itu. Drama gitu Iya. ya. Tapi salah satu drama yang salah satu drama yang kamu ingat banget waktu kita bersembilan tuh yang mana? Lebih ke misalnya si ini pacaran sama si ini terus pacarnya kayak cemburu yang gini-gini kayak gitu sih kayaknya. Yang kayak Karena kalian gonta-ganti pacaran tapi di circle itu juga. iya kayaknya saking sempitnya pertemanan ini ya. Kayak saking kecilnya. Iya. Jadi geng A dan geng aku itu kayak si A ini yang cowok-cowok ya. Ya pacarannya sama gengku kita, gitu, gitu geng ya. kita gitu. Jadi ya habis si ini pacaran sama ini ya gitu lagi pacaran sama si ini kayak gitu Jadi sih. gonta-ganti Gantian. pacaran, akhirnya dicemburu dan Jadilah drama. Kayak gitu tuh termasuk toxic nggak sih? Aku nggak memasukkan itu dalam toxic sih, karena kan itu kan kita masih nggak tahu, Ya, masih masih belajar, kecil. masih kecil kayak ternyata ini nih Alay. salah ya, tapi ini alay apanya yang kenapa ini harus direbutin Iya, kenapa harus dipermasalahin gitu Iya. lah masalah kayak gitu. dan masalah yang kayak bikin dramanya itu sih sebenarnya bukan dari kitanya, misalnya kita berantem nih, Iya. bukan dari kita ya, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, kayak ih kamu jangan ini deh sama dia, atau kayak ih tahu nggak sih ternyata dia tuh kayak gini, yang kayak Iya. gitu. Jadi adalah musuhan, adalah pecah sedikit-sedikit gitu. Itu kan wajar ya, namanya juga apa tuh bersembilan sebenarnya tuh banyak loh. Kayak ini ya, Cherry Bell. Nyebut. Kalau iya kan karena kita tuh rame, masalahnya tuh masing-masing. Jadi kayak Cherry Bell aja reuni, masa kita enggak? tunggu bukber reuni. Oh iya, tunggu bukber karena kita sudah SMP. Iya, benar. Sumpah. Tapi Kita tunggu ya bukbernya. Jangan. nonton nggak Jangan. mau, gue takut dah. Coffee. Ngopi. Covid kan Aku jangan ini. Oh, iya. Siapa tahu masih ada Covid kan, jadi Oh, diantisipasi iya. lah Ya, bisa. bukbernya. Nanti aja deh bukbernya gitu. Aku lagi nyari itu ya dan nunggu. Tapi kan kalau misalnya kayak tadi kita naik SMA, balik lagi ya, kita naik SMA terus kita kayak punya teman baru di SMA itu pun ternyata kita kayak nggak ngalamin seleksi alam nggak sih? Kalau misalnya kita berdua nih ternyata nggak terseleksi nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Kayak kita, Contoh deh. Iya. Contoh deh. Kita kan nih berteman nih bersembilan, terus pas udah naik SMA ternyata kita masih berteman, kita nggak kayak menjauh atau kayak nggak teguran lanjut kayak. Berarti ternyata kita berhasil melewati seleksi alam itu. Iya, berarti kita adalah orang-orang, misalnya kita berdua Survivor. lagi ngapain nih? Ternyata kita cocok, berarti kan kayak gitu. Bukannya gimana, berarti emang cocok aja kali ya. Emang teman hangout ya kayak gitu-gitu nggak sih yang bisa diajak hangout. Tapi iya sih kalau misalnya kita dalam pertemanan itu
yang paling penting itu adalah kamu selalu ada, iya nggak sih? Iya benar. Kayak Selalu ada dan menghargai. iya benar kayak misal nih kamu butuh sesuatu, nah yang paling kita harapin kan teman kita. Benar. Banyak orang itu yang datang pas butuh doang, Hmm. tapi pas kita yang butuh mereka nggak ada. Iya, nggak ada. Banyak orang yang kayak gitu lah. Ya mungkin itu kali ya namanya seksual, mungkin lama-lama kan kita sadar nih, oh ternyata dia nggak ada ya. Ternyata pas kita butuh dia ternyata nggak ada. Atau misalnya aku lagi curhat nih sama kamu, tapi kamu malah kayak curhat balik yang kayak Ih ternyata aku juga loh kayak Iya. gini, padahal nih dia lagi curhat nih, Iya, tapi aku itu balik curhat kan nggak bisa gak gitu. ngehargain banget ya sih, yang kayak itu kayak dari hal-hal itu pun jadi kayak seleksi alam gitu kan. Jadi kayak ya udahlah nggak usah temenan. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri tuh, pandangan teman sekarang tuh gimana? Kayak kamu memandang sebuah pertemanan itu Gimana ya, kayak aku tuh sadarnya kalau aku punya temen yang benar-benar teman yang kayak aku bisa nih temenan sama dia, itu kayak misalnya kita nih bisa nih nggak berhubungan 1 bulan atau 2 bulan, tapi kalau misalnya si dia ada masalah atau akunya yang ada masalah, kita sama-sama ngebantu gitu. Dan menurutku kayak gitu sih, walaupun selama apapun kita nggak kontakan sama orang, tapi kalau ada masalah saling bantu, walaupun dia happy-nya nggak sama kita, tapi iya nggak apa-apa asal dua-duanya merasa itu menguntungkan. Terus itu kayak kita nggak apa-apa nih kayak gini kayak gitu. Karena aku pribadi kayak gitu, aku punya teman 1 doang yang menurut aku kayak gitu. Aku bisa nggak kontakan sama dia sampai 3 bulan 4 bulan karena dia sibuk ngapain, aku sibuk ngapain. Tapi pas dia kayak Nes coba deh kesini, aku mau cerita kayak gitu aku ada. Kalau misalnya aku kayak gitu dia ada kayak gitu. Kayak emang nggak harus kayak saling ketemu lah, Iya. nggak harus kayak sering-sering jalan bareng. Berarti lebih kayak saling butuh aja gitu loh, yang kayak saling butuh dan jadi saling ada. Iya benar. Kayak gitu kalau dalam pertemanan. Kan itu kan juga apa ya, penting juga sih kayak merasa cocok sama orang. Misalnya nih aku nih cocok nih sama dia juga merasa cocok sama aku, pasti feedbacknya sama-sama, selalu ada feedback gitu. Kalau misalnya kayak tapi ternyata dia kayak gini deh, misalnya salah satunya kayak gitu kan nggak bisa, karena salah satunya merasa nggak nyaman, nggak cocok, gimana mau ada feedback gitu. Kayak gitu sih, itu penting kayak gitu, Pertemanan yang kayak gitu ya, pertemanan yang sehat gitu. Jadi Sehat hari ini sekali. kita ngebahas seleksi alam dan pertemanan yang sehat ya, berarti bagaimana caranya dari seleksi alam itu kita bisa membangun sebuah pertemanan yang sehat buat diri kita juga gitu kan. Nah jadi yang kalau sekarang nih, kalau misalnya kita kuliah kan, SMA udah kita lewatin dan akhirnya kita berhasil tidak melewati seleksi alam, kita masih berteman. Sama kuliah, menurutmu gimana? Kayak pasti kan ada saat-saat kamu ngerasa temanku tuh berubah kayak gitu kan. kuliah ya. Iya, karena kan kalau misalnya SMA kita masih kayak remaja banget, belum yang kayak ambis lah istilahnya. Tapi kalau misalnya udah kuliah, banyak ketemu orang baru, kayak rencana masa depannya itu mulai kelihatan, biasanya mulai kelihatan. Itu kan pasti ada orang-orang kayak mulai berubah, mulai kayak aku sibuk ini, aku sibuk itu gitu kan. Lebih kelihatan individualisnya mengejar sesuatunya itu ya. Ya nggak apa-apa sih selagi dia tidak merugikan saya gitu. Nggak apa-apa sih kayaknya ya, kan namanya teman, kan namanya misalnya kita punya teman baru dia tuh kayaknya lebih kerasa aja gitu bedanya, effortnya ini kayak beda gitu. Kayak aku tuh udah ngerasa nih orang nih pasti punya tujuan yang aku nggak bisa otak-atik dia kalau misalnya dia mau ngapa-ngapain. Kan kalau misalnya kita SMA kayak kamu mau ngapain, aku ikut dong kayak gitu. Kalau misalnya di kuliah kayaknya udah nggak bisa kayak gitu deh, karena orang tuh punya waktunya sendiri, punya tujuan sendiri. Ya berteman aja, cuman lebih kerasa masing-masingnya aja karena tujuannya lebih kerasa gitu kayaknya sih. Oh berarti kalau selama kamu berteman waktu kuliah, individualisnya kerasa banget. Iya, apalagi kan baru kenal ya, bukan yang dari teman SMA ke kuliah gitu. Gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana? Rasanya gitu juga apa? Iya, sama. Apa di kuliah punya circle lagi yang nge-build kamu biar ini? Kalau aku di kuliah sebenarnya punya circle. Kayak aku tuh anaknya nggak bisa ya kayak hidup tanpa circle deh kayaknya. Pasti ada kayak ada kebuat gak sih? Iya, kadang aku yang ngebuat. Oh gitu ya. Kayak aku tuh yang menciptakan circle itu gitu secara sebenarnya secara nggak sengaja, tapi ya gimana ya, kadang jadinya tuh nggak sengaja. Iya. Kayak insidental gitu. Ya pasti pernah nggak sih semua orang di sini kayak nggak sengaja ternyata sama ini cocok. Iya, gitu. benar banget yang kayak waktu kuliah itu ya, kayak awal itu ya cuma pembahasan sama tugas doang, kayak temenan tuh yang kayak ya perkara kuliah aja lah gitu kan. Nah tapi
pas lama-lama kayak akhirnya mulai nemu nih orang-orang yang cocok diajakin ngobrol, diajakin cerita. Ternyata dulu kan, kalau dulu nih waktu awal kuliah aku tuh cuma berani cerita ke teman-teman SMP ku aja, kayak kamu, bener-bener. terus teman-temanku yang lain yang kayak aku takut cerita sama teman kuliahku karena belum percaya diri. iya, karena bisa aja dia tuh ngomongin aku di belakang gitu. Nah kayak sebenarnya sama kalian juga bisa diomongin di belakang sih, cuman dia nggak tahu aja. oh, jadi iya kamu ngomongin di belakang. Kamu nggak tahu aja, kamu nggak tahu aja. Aduh, nyampe nih terima kan lagi sendiri. Iya, jadi kayak gitu, maksudnya kayak akhirnya mulai percaya sedikit-sedikit lah. Kalau aku ya, kalau selama kuliah kayak gitu. Karena kayaknya circle di kuliah itu kayaknya penting ya buat biar kita semangat juga, terus biar kalau misalnya kenapa-napa ada yang nolongin, ada kayak yang misalnya kita nolongin. panik terus yang kayak kita tahu mau ngechat siapa, kita tahu mau minta tolong ke siapa. Ya, gitu. itu juga penting sih, tapi sendiri-sendiri juga nggak apa-apa, maksudnya Iya. senyamannya aja lah ya. Fleksibel aja, maksudnya Iya. tuh jangan juga terlalu ketergantungan gak sih, yang kayak Benar. aku harus sama circle terus gitu kan. Iya, Nggak bisa, karena ketika kamu dewasa yang kayak gitu tuh nggak apa ya, kalau misalnya ini kita bawa ke tempat kerja nih, misal kayak aku tuh harus sama temanku terus, itu nggak bisa banget. Kayak Siapa tahu kita nggak cocok sama kerjaan nih sama si dia. iya, bener banget. Karena pengalaman nih. Kamu pernah? Kayak mau bisnis bareng, terus ternyata kayaknya aku nggak cocok sama dia kalau misalnya buat kerja. Iya. Gitu. Itu kan baru perasaannya kalau misalnya emang udah ada ininya, kalau misalnya emang udah ada apa kejadiannya. Kalau misalnya berteman kan berteman aja, beda sama kalau misalnya kita mau kerja, beda kalau misalnya kita lagi melakukan sesuatu yang lebih apa ya, lebih penting buat kita gitu loh. Kan susah menyesuaikan orang-orang gitu, jadi hati-hati lah. Ya pokoknya yang kayak Karena teman nggak semuanya bisa cocok di mana-mana ya. bener. Itu maksudnya. Iya. Agak berat ya, Mbak. Tapi kayak Kalau apa sih ya, saya? emang kalau misalnya kita ngomongin seleksi alam itu tuh emang kayak ya karena kita ngeliat juga sih, introspeksi diri juga nggak sih, yang kayak kita ngeliat kita tuh kayak gimana sih selama ini berteman sama orang, terus yang kayak kita tuh cocoknya berteman sama yang kayak gimana gitu kan. Kadang kita sendiri tuh bisa nyeleksi, kayak kalau misalnya kamu pernah nggak kayak ngejauhin orang karena kamu ngerasa nggak cocok? Sering sih. Sering. Sih. Karena ya buat apa? Iya kan? Kan itu kan merasakan diri ya. Iya. Kalau misalnya kita gitu. Kalau misalnya kita mempertahankan yang kayak gitu, akhirnya kita yang nggak berkembang Iya, gitu. benar. Aku juga sering, maksudnya yang kayak sebenarnya nggak secara langsung, cuman yang kayak misalnya dia ngechat aku mulai kayak nggak balas gitu. Iya, Kayak benar-benar. kayak Agak menjauh aja lah, Iya. karena itu ternyata nggak baik ya. Kayak pas misalnya nih dia ngechat, misalnya kayak udah ngeliat nih tujuannya kayaknya dia mau minta tolong atau apa deh, kayak langsung Apa mau nyontek? kamu datang pas ada yang butuhnya, kayak gitu lah ya. Kayaknya kayak gitu dijauh. Dia langsung hapus aja di chatnya. Iya, sumpah. Dan itu tuh sering terjadi sih kalau di aku. Mungkin karena mereka ngeliatnya kayak iyalah dia paling maafin juga kalau aku jahat, kayak gitu lah ya, kayak. Siapa yang begitu? Jadi aku hari ini klarifikasi kan, tiba-tiba Jadi ini yang mana tisu tiba-tiba yang gitu kan. Tapi emang kalau kamu gitu juga, kayak misalnya kayak ngerasa ini orang nggak jelas, kamu malah ngejauhin. Nggak ngejawabin sih, tapi lebih kayak bisa nggak kerjain sendiri kayak gitu. Aku lebih kayak ngasih tau nih Ngomong orang, langsung ya. iya ngasih tau nih orang. Dia frontal, aku langsung kayak aku berusaha menghindar. Tapi ada juga yang dijauhinnya tuh pelan-pelan, ada juga yang nggak bisa di frontalin gitu kan ada. Nggak tahu kenapa ya. Tapi kayak sebenarnya ini mau nggak mau lagi nih berteman sama nih orang, kayak nggak suka deh aku sama kamu, nggak mau nih udah berhubungan lagi, tapi nih orang masih kayak nempel kayak Nes gini-gini, Nes gini-gini. Jadi susah gimana menolaknya ya. Iya kan? Ada kan orang Ada, kayak gitu. tapi kadang ada orang kayak gitu, maksudnya Aku dia tuh nggak sadar kalau kita nih nggak suka sama dia. sekarang mau ngejauhin kan, Mau ngejauhin tapi tapi bisa gimana? gak sih pergi, gue kesel banget sama lu gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngomongnya karena nggak enak gitu kan. Itu lo pentingnya introspeksi diri. Iya, penting banget aja, sumpah asli penting banget. Kayak apa ya, kalau misalnya kamu dalam berteman kayak gitu. Tapi kalau misalnya terseleksi pernah juga. Kayaknya pernah sih, oh pernah. Jadi kamu harus introspeksi diri. Apa ya yang salah habis itu ngaca? Apa ya? Kayaknya biasa aja, kayaknya mereka deh yang salah membuang aku gitu kan. Wadaw gitu. Kayaknya Yasmin deh kayak gitu, kayaknya bersemangat sekali ya. Jadi begitu. Bagaimana perasaannya hingga saat ini ngomongin ini? Bisa sebenarnya susah sih ngomongin ini karena kalau misalnya kita mau
lurus cek gitu kan, ada yang nanti ada yang tersinggung gitu kan. Tapi iya loh, nanti ada yang tersinggung loh Nes. Maksudnya kita kan Ya udah minta maaf sekarang ya. ya mohon maaf nih kalau misalnya ada yang tersinggung. Tapi kalau misalnya kayak gini loh, kayak apa ya, apa sih namanya, kalau misalnya kita temenan terus kita ngerasa kita tuh dijauhin, berarti kita yang salah. Siapa tahu mereka yang salah. Ya bisa jadi. Iya kan? Berarti Kan tergantung masalahnya ya. iya sih. Berarti yang Tapi harus kan pernah introspeksi gitu. semua orang apa? Kayak kamu pernah nggak ngerasa dijauhin sama orang padahal nggak ada yang salah nih, tapi kayak ngerasa aja kayak circle kamu tuh ngejauhin kamu gitu. Pernah nggak ya? Enggak. Ingat dulu. Kayaknya bukan apa ya, aku kayaknya ngejauh. Tuh gitu. Jadi Kayak- orangnya sadar kalau kamu jauh. Iya, kayaknya. Oh. Soalnya aku kalau misalnya aku ngejauhin orang, itu tuh aku nyata banget ngeliatkannya. Kamu nggak sih Tapi kayak? harus deh kamu. Enggak gitu maksudnya Kayaknya kayak. itu aku deh. Maksudnya misalnya aku nggak mau temenan sama kamu, terus aku kan kayak, oh iya aku nggak bisa kayak gitu. Misalnya kamu ngajakin lagi nggak bisa kayak gitu yang kayak. Kayak udah males aja Iya, mau mager ketemu. banget kayak. Gitu deh. Tapi aku tuh orang yang berusaha banget biar nggak ada musuh sih. Kita harus semuanya kayak gitu sih. Ya, Jadi walaupun kalian mengalami seleksi alam atau kalian mungkin menyeleksi gitu kan, kalau misalnya kalian merasa kalian dijauhi apa gimana, kayak sebenarnya ya udah sih, berarti ya emang itu caranya buat dikasih tahu aja, oh ternyata itu nggak baik. iya. Walaupun kita yang terseleksi, tapi kita mikirnya kayak gitu aja nggak sih? Iya siapa tahu. Berarti kan kita ngelihatnya, oh mungkin Tuhan jauhin dia karena orang itu dia begini lah. Biasanya kalau misalnya kita udah terseleksi, kalau aku pribadi ya, kalau misalnya udah selesai terseleksi nih, aku tuh selesai terseleksi kayak orang mau Kayak masuk ini ya. aku kuliah SBM. Selesai terseleksi, biasanya aku tuh sadar kayak akhirnya kayak, oh kenapa ya kemarin itu aku tuh sama ini pas berteman sama ini ada hal-hal yang nggak bisa aku lakuin. Dan tapi setelah terseleksi dan punya teman baru, ternyata aku bisa lebih berkembang gitu kan, kayak ternyata aku teman-teman yang ini lebih suportif, makanya aku lebih nyaman sama mereka. Biasanya orang terseleksi kayak gitu. Lebih merasa inilah ya, luwes lah ya. Iya. Karena ternyata circle itu kayaknya agak nggak nyaman buat dia, tapi dia nggak sadar pas udah dijauhin, diseleksiin, baru dia ngerasa oh ternyata enak ya dari mereka. Iya, ternyata tanpa mereka pun kita bisa gitu kan. Kadang karena dulu tuh mungkin pas awal-awal punya circle, kita yang kayak, ih aku tuh harus sama dia banget gitu kan, kayak aku bergantung banget lah sama orang gitu kan. Tapi ternyata pas kita udah selesai dan lepas, bisa kita alami, ya ternyata lebih enak dan lebih luas. Kita juga bisa berkembang sesuai apa yang kita mau tanpa mikirin dia gitu kan, kayak mikirin kayak, ih nanti sini marah. Itu penting sih. Ya, penting gitu. Karena kalau misalnya bukan dia ya, maksudnya siapa tahu kita punya circle yang dulunya kayak gitu kan, jadi gimana ya, bersyukur aja lebih kerasa gitu. Ya, akhirnya lepas gitu kan, kayak gitu. Dan kita juga lebih jadi kayak ngerti, oh ternyata yang kayak gitu nggak baik. Jadi di selanjutnya kalau misalnya ada yang kayak gitu lagi, jadi bisa ini. Karena apalagi kalau misalnya kayak ya masa-masa SMP, SMA itu kan agak susah ya buat tahu, oh ternyata dia nggak baik, ternyata dia kurang cocok gitu. Jadi harus pintar-pintar ini nggak sih? Harus kitanya yang harus tahu mana yang teman yang cocok sama kita, mana yang enggak, kayak gitu. Ya gitu deh. Aduh agak bingung ya, ternyata agak complicated gitu. Iya, kalau masalah seleksi alam. Jadi kayak pikirannya tuh, aduh. Kita harus mandang dari dua sisi kan. Kalau seleksi alam itu kadang kita, kalau misalnya kita terseleksi, kita ngerasa ih kita salah apa. Tapi kalau misalnya kita nyeleksi, kita kayak dia lo salah kayak gini, wajar kita nyeleksi ya kan. Kalau misalnya kita kayak gitu loh. Kalau misalnya masalah seleksi alam, jadi kalau menurutku balik lagi nih ke awal sebelum seleksi alam, itu kan pasti ada circle tuh. Rasaku tuh wajar setiap orang punya circle. Gak apa-apa. Tanda apa ya? Tanda ditegur circle. Oh, apa jangan-jangan dia di sana batu? Mungkin dia alisnya rontok dah dulu kita ngomong itu. Ya kan tadi udah minta maaf. Oh iya. Maaf. Jadi kalau misalnya kita ngomongin circle, kayak apa ya? Circle itu tuh kita emang semua orang tuh nggak bisa lepas dari circle kan? Kayak pasti ada ya kita butuh orang lain, kita butuh kayak sosialisasi, akhirnya tumbuhlah circle. Benar. Gitu. Kemudian ada seleksi alam, itu juga buat kita sendiri nggak sih? Benar. Kayak buat Karena kan kita yang menjalani.
Kita yang punya circle kan kita yang merasakan bagaimana ada di circle itu, bagaimana si orang ini berpengaruh apa sama kita, apakah itu baik, apakah itu buruk. Benar banget. Dan kalau misalnya kalian udah ada di circle yang baik, yang menurut kalian tuh kalian nyaman banget, menurutku pertahanin sih. Iya, benar. Iya kan, kayak Dari pengalaman-pengalaman yang ada ternyata banyak orang di sekitar kita tuh yang kita harusnya nggak usah sama dia gitu, harusnya dia bener kan. kayak Nah. harusnya mereka tuh bisa nyari teman yang lebih baik lagi gitu kan. Nah karena menurut aku sekarang circleku udah baik-baik aja, udah nggak kenapa-napa, maksudnya udah aku nih nggak ngerasa lagi kalau di dalam circleku itu ada orang yang toksik atau orang yang nggak nyaman. Jadi penting sih buat ngejaga pertemanan kalian tuh tetap stay healthy. Iya, gitu. iya benar. Stay healthy. Stay Putih healthy. terus ya. Pakai masker. 3M ya. Jangan pakai masker. Satunya apa? Membaca doa. Makan kan emang penting say. Iya, dan iya benar banget. Harus kita tuh kayak kalau katanya temanku komunikasi. Komunikasi itu penting banget kayak. Komunikasi. Bagaimana nggak suka yang ngomong. Iya, bagaimana cara kita tuh menyampaikan rasa yang misalnya nih kita kan udah ngerasa klop nih misalnya berlima gitu, satunya ini agak gak enak gitu, ya udah diomongin aja, dikomunikasikan tuh dengan baik gitu, kayak kamu kenapa, ada salah apa, siapa yang salah gitu, biar tetap ini aja sih kan. Iya, terus kalau aku bilang ya, baiknya kita nggak usah terlalu baperan gak sih, kayak ya kan, kayak jangan apa-apa terlalu di bawah Ya hati. udah ya udahlah gitu. Iya. Kayak semuanya sekarang apa-apa harus ya udahlah. Iya. Ya udahlah. Iya. Tapi emang iya, emang kayak jangan terlalu mempermasalahkan sesuatu yang kecil, tapi jangan memperkecil sesuatu yang besar gitu, karena nanti jadinya berat ya. Itu sih. Begitulah caranya untuk mempertahankan pertemanan, Iya. Komunikasi, terus Komunikasi dan makan bareng terus aja. nggak lagi covid, nggak bisa makan bareng ya. Ya, pokoknya gitu Gimana deh. ya? Kayak kamu mikir gak sih kalau misalnya kita makan nih, yang lagi berantem bisa jadi baikan. Itu adalah gimana ya? Aku mau jelaskan. Bener gak? Iya bener sih, kayak enggak, kita loh gara-gara makan dari baik jadi berantem. Itu salah makanannya berarti. Itu salah makanannya, bukan salah kita makan. Mungkin makanannya haram ya. Astagfirullahaladzim. Karena kayaknya udah cukup banget sih kita udah bahas seleksi alam hari ini. Kayak ya kalau misalnya kalian terseleksi mungkin ada hal yang salah dan kalian butuh introspeksi, tapi kalau misalnya kalian ngerasa aku baik-baik aja, berarti itu mereka yang salah. Gitu aja sih, ambil simpelnya aja. Intinya ya udahlah. Iya. Ya udahlah, emang kayak gak punya teman, kalian bakal nemu kok orang-orang yang kayak benar-benar ada di hari kalian yang kayak kalian Walaupun bakal itu cuma satu pasti ada sih kayaknya. Iya, selalu. Itu kalau misalnya nggak ada, antara kaliannya yang kurang menyadari atau kaliannya yang terlalu toksik, Iya, sampai terlalu- orang akhirnya nggak mau berteman sama kalian. Ngeri banget. ya itu bisa dikat ya. Ya, kayaknya udah cukup ya. Ada ya. Udah, Soalnya makin lama makin dikulik, nanti semakin dalam. Nah, kan gitu. ada yang dikubur, Nah, nggak lama nanti tergali klarifikasi lagi. gitu mah. Astagfirullahaladzim. Klarifikasi dari Yasmin ya, bukan dari saya. Yes, Soalnya yes. saya nggak perlu apa-apa sih. Baik, jadi kita tutup saja podcast kita. Abis ini kita sore berantem. ini. Malam minggu loh, ini kita berantem di tepian. Jangan. Jangan, gimana sih? Kantor gubernur. Boleh. Pas orang kamisan kita berantem yuk. Ya. Kayaknya udah cukup kebahasan kita soal seleksi alam. Semoga kalian bisa enjoy dengan apa yang kita bahas. Kalau kalian suka, bisa kalian like dan share. Terus boleh subscribe juga gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang mau klarifikasi, di komen. Bisa banget. Ya misalnya kalian kayak ngerasa, ih aku terseleksi tapi aku nggak ngerasa salah kok. Ya udah boleh banget curhat di komen Curhat tuh. aja. Kayak dia tadi kan belum. Dia Emang saya klarifikasi banget ya. Ya udah deh. Udah aku kontroversial orangnya. Ya pokoknya Udah. apapun kayak misalnya dalam apa kayak misalnya kalian tahu nih soal seleksi alam kan boleh banget kayak ceritain di kolom komen ya kan. Udah itu aja yang mau kita sampaikan. Wassalamualaikum Mau apa nih kotor? Ya udah segitu dulu ya. Ya, selamat sore teman-teman Selamat sore. semua.